Tabik pun, ya pun. Salam Fransiskus berjiwa besar. Selamat pagi suster, bapak, ibu guru, dan anak-anak yang terkasih. Untuk mengawali aktivitas belajar kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa sumber segala kerahiman, pada awal hari yang baru ini, kami mengaturkan puji syukur kepadamu atas perlindunganmu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Berilah kami kemampuan baru untuk menghayati iman dan mengamalkan kasih sepanjang hari ini. Bimbinglah kami supaya sepanjang hari ini dan arahkanlah pikiran dan hati kami, jangan sampai akal merancang pikiran benci dan dendam, tindakan marah dan cemburu, keinginan jahat dan mementingkan diri sendiri. Jagalah lidah dan bibir kami, jangan sampai terucap kata yang menyakitkan hati, kata yang kejam menusuk rasa, dan kata yang tidak benar, dan kata yang menghina. Tuntunlah dan tingkah laku kami dan perbuatan kami, supaya sepanjang hari ini kami dapat bekerja sebaik-baiknya. Tidak pernah lupa menolong sesama, dan selalu ramah dan tahu berterima kasih. Menghayati iman dan mengamalkan dengan sekuat tenaga kami. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. 4 ayat 1 sampai dengan 20. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar.
sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menganggap. Marilah kita mendengarkan renungan pada hari ini. Pada Injil hari ini, Yesus mengajar orang banyak dengan sebuah perumpamaan. Yesus mengibaratkan pewartaan kerajaan Allah dengan seorang penabur yang menaburkan benih. Pada saat sang penabur menaburkan benih yang merupakan pewartaan sabda Allah, ternyata tidak semua benih hidup. Ada yang mati, ada juga yang tidak berbuah. Tetapi syukurlah, ada benih yang tumbuh subur dan berkembang, sehingga bisa berbuah banyak. Tempat di mana benih-benih tersebut jatuh mengibaratkan keadaan hati kita. Benih jatuh di jalan, lalu dimakan oleh burung. Di tanah yang berbatu, benih hanya tumbuh sebentar, kemudian mati. Di semak duri, mengakibatkan benih yang tumbuh terhimpit dan mati, dan akhirnya ditahan tanah yang subur, menjadikan benih berkembang dan berbuah. Saudara-saudari seiman, Allah itu menyampaikan sabdanya pada semua pribadi. Tetapi tidak semua pribadi memiliki ketertarikan akan sabda kerajaan Allah tersebut. Panggilan untuk hidup dengan kualitas kebaikan dan kebenaran adalah standar hidup sebagai orang Kristiani yang diajarkan dalam kitab suci. Namun, ternyata tidak semua pembaca dan pendengar kitab suci atau sabda Allah memiliki ketertarikan yang sama dalam mewujudkannya. Ada sebagian pribadi yang sekedar menjadikan sabda Allah sebagai pengetahuan tanpa keinginan untuk menghidupi itu. Ada sebagian yang semangat menerima dan mendengarkan sabda Allah dan sebenarnya, tetapi tidak gampang menyerah dan kalah dengan situasi dan rintangan yang ada. Sebagian lagi penuh dengan antusias, tetapi karena tekanan dan tantangan membuatnya putus asa dan tak berbuah. Akhirnya ada yang penuh dengan kesetiaan, membiasakan diri menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain. Menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain berarti bisa disebut mandiri. Orang yang meminta pertolongan tanpa berusaha terlebih dahulu cenderung mudah bergantung kepada orang lain. Menyelesaikan tugas atau belajar secara mandiri bukan berarti memisahkan diri dengan orang lain. Peserta didik yang belajar mandiri dapat mencari dari berbagai sumber, seperti buku, internet, atau soal-soal.
Menjadi pribadi yang mandiri juga akan membentuk pribadi anak yang lebih berkarakter. Oleh karena itu, peran guru, sekolah, dan orang tua sangat dibutuhkan. Doa PPDB. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat panggilan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami Engkau panggil untuk ikut terlibat dalam karya penyelamatan-Mu di dunia ini. Bapa, Engkau tahu apa yang kami cita-citakan, kami pikirkan, dan kami harapkan untuk dapat melayani semakin banyak anak-anak dalam karya pendidikan di sekolah kami, SD Fransiskus II Rawa Laut. Kami sadar akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Dengan segenap pengharapan akan iman dan kasih, kami mohon dengan tulus, berkatilah usaha kami, keluarga besar SD Fransiskus II Rawa Laut, dalam mengusahakan peserta didik baru di unit kami ini. Bantulah dan sertailah kami agar layak menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk berbagi berkat, mendidik dan mendampingi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami dengan semangat Santo Fransiskus Assisi. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Doa Salam Santo Yusuf. Salam Santo Yusuf, Bapa Pengasuh Yesus Kristus yang setia, mempelai suci perawan Maria yang termurni, Bapa yang penuh kasih sayang, dan pelindung kami yang kuasa. Santo Yusuf, Bapa Pengasuh Yesus Kristus, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, hanya Engkaulah tumpuan seluruh hidup kami. Kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas anugerah hari yang baru ini. Dalam semangat kebangkitan Putramu, Yesus Kristus, bangkitlah semangat hidup kami, agar dapat memulai hari ini dengan semangat dan niat yang baru. Kami mohon perlindungan-Mu, agar kami tidak takut terhadap tantangan dan kesulitan dalam melaksanakan tugas-tugas yang Engkau percayakan kepada kami hari ini. Terlebih kami mohon agar sepanjang hari ini kami selalu berusaha bekerja sama dengan Dikau dan sesama. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Tetap sehat dan tetap semangat. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Tetap sehat dan tetap semangat. Semangat belajar semuanya. God bless you. Bye-bye.